nggak, Jakarta, kota dengan lebih dari 10 juta penduduk, setiap harinya mobilitas yang tinggi menjadikan transportasi sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan warga Jakarta. Di tengah tantangan yang kian kompleks, bagaimana pemerintah menghadirkan layanan transportasi yang lebih cerdas, efisien, dan responsif? Jawabannya, MyMRTJ. Hadir aplikasi yang memudahkan pengguna sebagai solusi mobilitas yang praktis. Transportasi publik adalah tulang punggung kota. Namun, sebelum era digitalisasi, pengguna MRT Jakarta menghadapi berbagai kendala. Antrean di loket tiket yang panjang, minimnya informasi real-time soal jadwal kereta, hingga sulitnya merencanakan perjalanan secara mandiri. Lebih dari itu, sebagai instrumen pelayanan publik, MRT Jakarta dituntut untuk tidak sekedar mengangkut penumpang, tetapi memberikan pengalaman layanan yang efisien, transparan, dan inklusif. Inilah konteks yang melatar belakangi hadirnya inovasi digital aplikasi MyMRTJ. Untuk memahami aplikasi MyMRTJ secara akademis, kita perlu melihatnya melalui perspektif inovasi pelayanan publik. Berdasarkan Rahayu, Rahmayanti, dan Juwono tahun 2020, MyMRTJ dapat dianalisis melalui 4 tipologi inovasi. Pertama, inovasi produk. Hal ini terlihat dari hadirnya fitur pembelian tiket digital dan trip planner yang memudahkan pengguna merencanakan perjalanan. Kedua, inovasi proses. MyMRTJ mengubah proses layanan sebelumnya mengandalkan antrian loket fisik menjadi transaksi yang dapat dilakukan secara daring. Ketiga, inovasi metode. Aplikasi ini menerapkan pendekatan pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan pengguna atau user-centric. Keempat, inovasi kebijakan. Pengembangan layanan digital MyMRTJ didukung oleh kebijakan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Untuk menganalisis implementasi MyMRTJ secara lebih mendalam, kelompok kami menggunakan metode penelitian campuran atau mixed method. Pertama, wawancara dengan 2 narasumber, yaitu 1 pengguna rutin aplikasi MyMRTJ dan 1 non-pengguna aplikasi MyMRTJ dilakukan langsung di stasiun MRT Blok M. Kedua, survei kuesioner yang disebarkan kepada penumpang MRT di area stasiun Blok M. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif untuk memetakan kekuatan, hambatan, dan peluang perbaikan inovasi ini. Halo, namanya siapa? Halo, nama aku Sachio. Sachio pengguna MRTJ nggak? Iya, aku pengguna MRTJ. Oke, boleh ceritain nggak fitur apa yang paling sering kamu pakai dan ada nggak sih yang bikin kamu agak frustasi sama aplikasinya? Iya, jadi aku tuh pakai MRTJ untuk ngelihat jadwal, rute, karena enak sih, aku jadi nggak perlu nanya-nanya lagi kan, kayak di counternya. Tapi kalau lagi rush hour tuh aplikasinya suka banget lemot. Udah gitu kalau aku lagi mau top up, itu tuh kayak dia tahapannya banyak banget, ribet deh pokoknya. Harapannya sih ke depan bisa lebih seamless aja proses itu. Jadi juga kita sebagai pengguna yang daily commute kayak gini bisa lebih enak pakainya. Oke, sebelumnya nama kakak siapa nih? Kalau sebelumnya nama aku Farhan. Oke, aku mau tanya, kakak pernah pakai aplikasi MRT nggak ya sebelumnya? Belum pernah. Oh, belum pernah. Alasannya apa tuh mungkin? Karena aku biasa pakai kartu fisik, lebih simple. Oh, lebih simpel yang fisik. Tapi kira-kira ada nggak fitur di aplikasi MRT yang mungkin kakak tertarik gitu coba? Aku sih kepengennya sih kalau bisa pakai aplikasi ya, bisa mesen tiket dari aplikasi biar makin simple lagi. Oke, Itu sih. Berarti tertarik ya untuk kedepannya nyoba aplikasi MRT? Tertarik sih harusnya. Oke, thank you. Dari hasil survei terhadap 32 responden, ditemukan bahwa 68,75% responden pernah menggunakan aplikasi MyMRTJ dengan fitur terpopuler berupa pembelian tiket dan pengecekan jadwal. Secara keseluruhan, aplikasi ini mendapat penilaian positif dengan skor usabilitas 4,25/5 dan skor efisiensi 4,24/5. Hal ini mencerminkan bahwa pengguna merasa aplikasi ini cukup efektif dalam memangkas waktu dibanding membeli tiket secara manual. Namun, 2 catatan kritis tetap perlu digarisbawahi, yaitu tingkat retensi yang rendah karena 45,5% pengguna sudah menghapus aplikasi, serta awareness yang sangat lemah di kalangan non-pengguna dengan skor hanya 3,10/5. Namun, terdapat tantangan yang masih harus diatasi. Yang pertama, perlunya penguatan strategi promosi dan literasi digital agar aplikasi dapat menjangkau segmen yang lebih luas termasuk kelompok yang belum familiar dengan teknologi. Dan yang kedua, diperlukan peningkatan kualitas teknis dan fitur interaktif seperti notifikasi serta kanal pengaduan agar aplikasi MRTJ ini tidak hanya diunduh, tapi benar-benar dipertahankan dan dapat diandalkan dalam keseharian pengguna MRT di Jakarta.
Berdasarkan analisis kami, kelompok kami menarik 3 kesimpulan utama. Pertama, MyMRTJ adalah bentuk nyata inovasi pelayanan di sektor transportasi. Kedua, faktor pendorong utamanya adalah komitmen MRT Jakarta. Dan ketiga, tantangan terbesarnya adalah inklusivitas digital. Adapun saran kami, pertama, MRT Jakarta perlu memperkuat program sosialisasi dan pendampingan penggunaan aplikasi, khususnya di stasiun-stasiun yang banyak dilalui pengguna baru. Kedua, pengembangan fitur offline dan terintegrasi lintas moda perlu diprioritaskan. Ketiga, mekanisme pengaduan dan umpan balik dalam aplikasi perlu diperkuat agar inovasi terus berkembang sesuai kebutuhan nyata masyarakat. I forget Jakarta, all the friendly faces in disguise. This time I'm closing down this fairy tale that